Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi baik. wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan memimpin kelas untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan, saya kembalikan ke Bu Guru. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kelas untuk berdoa. Kemudian selanjutnya Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yang namanya dipanggil, silahkan jawab hadir. Muhammad Denny. Hadir, Bu. Pragas Prasetyo. Prasetya ya? Hadir, Bu. Iya, Prasetya, Bu. Siva Tiara. Hadir. Hadir, Bu. Rani Aisyah. Hadir. Mutiara Nurani. Mutiara. Ada Mutiara. Mutiara dipanggil. Mutiara ada. Oh, Mutiara nggak hadir ya hari ini. Rani Aisyah. Itu, Bu, ada, Hadir, Bu. Bu. Oh, hadir. Fata hadir. Hadir. Oke. Baik, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai bab ekosistem. Nah, adapun yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai pengertian ekosistem. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai komponen-komponen dalam ekosistem, tingkat organisasi kehidupan di dalam ekosistem, tipe-tipe ekosistem, dan terakhir interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Nah, baik. Ibu akan tampilkan PPT-nya. Apakah PPT-nya tampil di layar kalian? Iya, Bu. Hadir. Kelihatan, Bu. Baik, yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian dari ekosistem. Jadi, apa itu ekosistem? Apakah ada yang tahu apa itu ekosistem? Silakan yang bisa menjawab. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Itu, Bu, kumpulan dari makhluk hidup dan makhluk tidak hidup di suatu lingkungan tertentu. Ya. Baik, terima kasih Fata atas jawabannya. Terima kasih banyak. Jadi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain serta dengan benda tak hidup di lingkungannya. Jadi, ketika kita berbicara mengenai ekosistem, berarti kita berbicara mengenai interaksi yang terjadi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya yang berada pada suatu wilayah. Nah, di dalam ekosistem itu terdapat tingkat organisasi kehidupan. Ada 5 tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama ada individu, yang kedua ada populasi, yang ketiga komunitas, yang keempat bioma, dan yang terakhir ada biosfer. Untuk mengetahui masing-masing dari kelima tingkat organisasi kehidupan ini akan Ibu jelaskan lebih detailnya. Nah, jadi tingkat organisasi kehidupan dalam ekosistem itu ada 5. Yang pertama, individu. Apa itu individu? Individu adalah organisme atau individu adalah makhluk hidup tunggal. Jadi maksudnya adalah contohnya adalah kalian individu, Ibu individu, Rania individu, dan Denny adalah individu. Jadi makhluk hidup tunggal, hanya satu. Kemudian populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang mendiami suatu wilayah yang sama dan dalam waktu yang sama. Kemudian komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas adalah sekumpulan populasi yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kemudian ada ekosistem. Ekosistem itu interaksi antar faktor biotik dan faktor abiotik. Terus ada bioma. Bioma merupakan kumpulan dari ekosistem dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya savana, stepa, dan gurun. Kemudian yang terakhir ada biosfer. Biosfer merupakan lapisan bumi tempat ekosistem berada atau biasa disebut sebagai dunia.
Kemudian kita akan mempelajari mengenai komponen-komponen dalam ekosistem. Nah, pertanyaannya adalah, apa sajakah komponen dalam ekosistem? Apakah ada yang tahu apa saja komponen dalam ekosistem? Silahkan yang bisa menjawab. Silahkan yang bisa menjawab. Ada yang bisa menjawab? Saya belum tahu, Bu. Belum tahu. Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Silakan. Ya udah. Baik, jika tidak ada yang tahu, akan Ibu beritahu secara detail. Jadi, dalam ekosistem itu ada dua komponen penyusun. Yang pertama ada yang namanya komponen abiotik, kemudian yang kedua ada komponen biotik. Pertama mengenai komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Contohnya itu ada air, udara, cahaya matahari, tanah, dan iklim. Kemudian yang kedua ada yang namanya komponen biotik. Komponen biotik itu adalah komponen penyusun ekosistem yang berupa makhluk hidup. Contohnya kita, manusia, tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme. Sampai sini paham? Adakah yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Paham, Bu. Iya, Bu. Sini paham ya? Ibu, kalau manusia apa? Manusia itu merupakan komponen biotik, Denny. Oke, Ibu. Ya, terima kasih Denny atas pertanyaannya. Terima kasih. Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Bisa. Baik, Ibu lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tipe-tipe ekosistem. Jadi tipe-tipe ekosistem itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama tipe ekosistem terestrial atau tipe ekosistem daratan. Kalau di biologi, daratan itu disebutnya sebagai terestrial. Kemudian yang kedua ada tipe ekosistem akuatis, yaitu tipe ekosistem perairan. Kemudian yang terakhir ada tipe ekosistem buatan. Nah, yang pertama kita bahas mengenai tipe ekosistem terestrial atau tipe ekosistem daratan. Tipe ekosistem terestrial ini adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Nah, berdasarkan letak geografis, ekosistem darat itu dibagikan menjadi beberapa bioma. Contohnya ada bioma padang pasir, bioma padang rumput, dan bioma taiga. Kemudian yang kedua, ada tipe ekosistem akuatik, yaitu ekosistem yang meliputi perairan, seperti ekosistem air tawar, air laut, ekosistem pantai, dan ekosistem sungai. Kemudian yang terakhir ada yang namanya tipe ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ekosistem buatan ini mendapatkan subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contohnya adalah terasering dan bendungan hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus. Sampai sini paham? Adakah yang ingin bertanya? Halo, Tidak. sampai sini paham? Tidak. Paham. Ya, bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Ada berapa ini? Ada 6 interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama ada netral, yang kedua ada predasi, yang ketiga ada parasitisme, yang keempat ada mutualisme, yang kelima alelopati, dan yang terakhir komensalisme. Interaksi antar komponen ekosistem sudah pernah kita pelajari ya pada waktu SMP, benar? Iya, pernah, Bu. Ya udah, kalau gitu Ibu lanjutkan ya. Yang pertama kita bahas mengenai interaksi netral. Netral itu maksudnya hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan maupun tidak merugikan kedua belah pihak. Contohnya misalnya gajah dengan jerapah dalam ruang lingkup yang sama, tidak ada kompetisi antara keduanya. Jadi misalnya ada populasi gajah dengan populasi jerapah dalam suatu ruang lingkup yang sama atau wilayah yang sama, keduanya tidak ada kompetisi itu namanya netral. Kemudian yang kedua ada predasi. Predasi itu hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Contohnya harimau yang memangsa mangsanya.
Atau contohnya misalnya singa yang memangsa rusa. Nah, itu namanya predasi. Ya, singanya sebagai predator, sedangkan rusanya sebagai yang dimangsa. Kemudian yang ketiga, parasitisme. Nah, parasitisme ini udah pernah kita pelajari ya, sudah kita kenal sewaktu kita duduk di bangku SMP. Jadi parasitisme itu adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Hubungannya ini menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lain. Contohnya cacing pita dengan manusia. Cacing pita mendapatkan nutrisi dalam usus manusia, sedangkan manusia mendapatkan penyakit. Ada yang tahu cacing pita itu berasal dari mana? Atau dia hinggap di hewan apa? Ada yang tahu nggak? Babi. Ya, betul sekali. Babi. Yang haram-haram, Bu. Ya, betul sekali. Anak-anak, jadi cacing pita ini biasanya ada di hewan babi. Makanya kita sebisa mungkin menghindari untuk memakan hewan babi karena di dalamnya ada cacing pita yang membahayakan bagi manusia jika kita memakannya. Kemudian ada yang namanya komensalisme, yaitu hubungan antar dua organisme yang berbeda spesies, di mana salah satu spesies diuntungkan, sedangkan spesies yang lain tidak dirugikan atau diuntungkan. Contohnya anggrek dengan pohon mangga, anggrek menempel pada pohon mangga untuk tumbuh dan berkembang, sedangkan pohon mangga tidak dirugikan atau diuntungkan. Jadi dia nggak apa-apa ditumpangin sama tanaman anggrek. Kemudian ada mutualisme, yaitu hubungan antar dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya interaksi kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu memperoleh nutrisi dari bunga, sedangkan bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya alelopati. Alelopati ini asing ya untuk didengar, karena biasanya kita taunya interaksi antar komponen ekosistem itu cuma komensalisme, mutualisme, sama parasitisme. Jadi alelopati itu adalah interaksi antar populasi jika populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya rumput teki yang menghalangi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik. Sampai sini paham? Adakah yang ingin bertanya? Ibu, saya mau nanya. Dia mau tanya apa? Saya mau nanya bedanya parasitisme sama alelopati itu apa, Bu? Jadi kalau Tadi kan kayak perbedaannya gitu, Bu. ya, terima kasih untuk Fragas atas pertanyaannya. Jadi kalau parasitisme itu ketika individu yang satu merugikan individu yang lainnya. Jadi tapi kalau alelopati itu terjadi jika salah satu itu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhan lain. Jadi tidak selamanya merugikan, kecuali dia menghasilkan zat yang dapat merugikan tumbuhan lain. Paham tidak? Ya, Bu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Bisa dipahami? Gitu aja. Bagaimana Fragas? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Nggak kedengeran ya? Terima kasih Fragas atas pertanyaannya. Iya, sama-sama. Sampai sini apakah ada yang Saya ingin juga. bertanya lagi? Tidak, Bu. Tidak. Baik, selanjutnya. Nah, karena Ibu sudah selesai menerangkan, selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Jadi ada 2 soal untuk mengevaluasi dari pembelajaran hari ini. Kita masuk ke evaluasi pertama ya. Ya, jadi ada pertanyaan. Yang pertama, komponen biotik adalah komponen penyusun ekosistem yang berupa makhluk hidup. Contoh dari komponen biotik adalah hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan termasuk manusia. Mengapa manusia merupakan komponen biotik yang sangat penting dalam ekosistem? Apakah ada yang tahu jawabannya? Silakan yang bisa menjawab. Apakah ada yang bisa menjawab? Halo, apakah ada yang bisa menjawab?
Ada yang bisa menjawab? Kalau tidak ada yang bisa menjawab, Ibu tunjuk ya siapa yang harus menjawab. Muhammad Denny. Muhammad Denny tolong jawab pertanyaan dari Ibu. Mengapa manusia merupakan komponen biotik yang sangat penting dalam ekosistem? Muhammad Denny. Karena manusia bisa saya nggak tahu Bu. Ayo dicoba dulu, nggak apa-apa kalau salah. Kita kan belajar untuk dibenarkan. Nggak apa-apa jadi kalau salah. Ada yang tahu jawabannya? Bu, saya mau nyoba, boleh nggak, Bu? Kenapa? Saya mau nyoba, boleh? Boleh, Praga, silahkan. Tapi takut salah. Nggak apa-apa. Kan kita belajar untuk dibenarkan. Silahkan, nggak apa-apa kalau salah. Nanti Ibu benerin. Kenapa manusia masuk ke komponen biotik? Karena dia termasuk makhluk hidup. Ya, Iya nggak sih? ya. Mengapa komponen manusia merupakan komponen biotik yang sangat penting dalam ekosistem? Ya karena dia hidup, Bu. Ya, Iya nggak sih? ya, baik. Terima kasih Pragas atas Oh, Bu. jawabannya. Apakah yang lain ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin menjawab? Ada yang ingin menjawab? Fatah Rizdia ingin menjawab? Mutiara Nuraini mau menjawab? Atau Rania silahkan. Karena itu Ya baik, kenapa Fatah? mungkin karena manusia merupakan berada di rantai makanan paling tertinggi, jadi dia sangat penting gitu kali Bu. Baik, terima kasih Fatah atas jawabannya. Silahkan yang lain ada yang ingin menjawab lagi? Atau ada yang ingin menambahkan? Mutiara atau Rania atau Siva mungkin ingin menjawab atau menambahkan? Paling mau nambahin Bu, benar. Saya setuju sama jawaban Fata kalau manusia memang ada di di rantai makanan tertinggi. Jadi karena itu penting karena dia tuh bisa bisa mengatur populasi dalam ekosistem gitu. Karena manusia sendiri kan memanfaatkan hewan serta tumbuhan sebagai sebagai kebutuhan utama. Tapi di sisi lain juga manusia juga bisa membantu untuk memulihkan ekosistem gitu. Ya gitu deh Bu, saya juga bingung. Baik, terima kasih Rania, Fata, dan teman-teman lainnya yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi benar, manusia itu kan merupakan komponen biotik yang sangat penting. Kenapa? Karena manusia seperti yang kita ketahui adalah makhluk hidup yang punya nalar dan dia mampu berpikir dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, di sini manusia memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan organisme lainnya, terutama dalam penggunaan sumber-sumber lainnya. Maksudnya sumber-sumber yang dimanfaatkan dalam ekosistem. Makanya kenapa di sini manusia merupakan komponen biotik yang sangat penting karena manusia memiliki nalar dan kemampuan berpikir. Gitu. Sampai sini paham? Oke, bisa dilanjutkan ya. Apakah bisa dilanjutkan, anak-anak? Bisa Bu. Oke, kemudian, ya. Ini pertanyaan nomor 2. Di sebuah perkarangan rumah terdapat pohon jati yang sedang rindang. Si pemilik rumah ingin menanam jagung di areal sekitar pohon jati tersebut, sehingga jagung ternaungi oleh rindang pohon jati. Bila kandungan organik tanah, kelembapan, dan semua faktor biotik dari dalam tanah optimal, maka diramalkan setelah 2 bulan kemudian pertumbuhan jagung tersebut akan A. Batang pendek dan besar,
buah kecil, daun kecil dan hijau. B. Batang pendek dan besar, buah besar, daun besar dan kuning. C. Batang tinggi dan kurus, buah besar, daun kecil dan kuning. D. Batang tinggi dan kurus, buah kecil, daun kecil dan hijau. Dan yang terakhir E. Batang tinggi dan besar, buah kecil, daun kecil dan hijau. Apakah ada yang bisa menjawab? Silahkan. Saya C. Fata C. Ada yang mau menjawab lagi? Aku B. Ya, Tiara B. Juga B. Denny B. Aku C. Kandas, jawabannya Aku apa? juga C. Aku jawabannya. Yang aku C. Iva C. Baca ya. Aku C. B. Ayo siapa? Ya, Fragas apa jawabannya? Saya bingung. Saya bingung. Yang mana? Saya C juga deh, Bu. Oke. Ada yang jawabannya B, ada yang bisa memberikan alasan mengapa jawabannya B? Muhammad Denny, tadi jawabannya B kan? Alasannya? Iya, Bu. Alasannya apa Muhammad Denny? Batangnya pendek dan besar. Itu pendek mungkin keambil kali ya, Bu, pohon jatinya. Tapi saya tahu daunnya kuning karena kealingan mataharinya. Ya, betul. Lalu, kemudian? Nggak tahu lagi, Bu. Oke, terima kasih Muhammad Denny. Yang jawabannya C, ada yang bisa memberikan alasan mengapa jawabannya C? Fatah, mengapa jawabannya bisa C? Itu kalau nggak salah, kalau ada yang tanaman kalau nggak kena sinar matahari, tapi dia tumbuhnya tuh tinggi, jadi lebih tinggi gitu. Terus nanti daunnya kecil kuning, cuma nggak ngerti kalau tentang buahnya sih, Bu, gitu. Oke, terima kasih Fatah atas jawabannya. Dan yang lainnya terima kasih atas jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang B, batang pendek dan besar, buah besar, daun besar dan kuning. Jadi mengapa? Jadi saya benar, Bu. Ya, iya Denny. Jadi mengapa batangnya besar, buah besar dan daun besar? Karena dipengaruhi oleh kandungan dari unsur-unsur yang terdapat pada tanah. Jadi kan di sini dijelaskan bahwa kandungan organik tanah, kelembapan dan semua faktor biotik dari dalam tanah itu optimal, maka pertumbuhan batang dan buah serta daunnya juga akan optimal. Tetapi di sini daunnya menjadi kuning karena tidak mendapatkan sinar cahaya matahari yang mencukupi. Jadi karena pohon jati ini kanopi daunnya, ada yang tahu apa itu kanopi daun? Lupa, Bu. Ya, jadi karena pohon jati ini memiliki kanopi daun yang rapat, maksudnya kanopi daun ini, kalian pernah lihat pohon yang daunnya lebat dan rapat? Ya. Nah, itu namanya kanopi daun. Jadi ketika pohon memiliki kanopi daun yang rapat, maka intensitas cahaya yang sampai ke tanaman yang berada di bawahnya itu akan minim. Jadi menyebabkan tumbuhan-tumbuhan atau tanaman yang berada di bawah pohon yang memiliki kanopi daun yang padat itu tidak mendapatkan cahaya matahari yang mencukupi begitu. Sampai sini paham ya? Ada yang ingin bertanya terkait soal ini? Ibu mau nanya. Ya, Pak ingin bertanya apa? Dulu pas praktek yang biologi itu kan nanam tanaman apa ya? Tanaman toge apa sih? Jadi ya, tanaman ini ya, kacang hijau. Ya, terus salah satu efeknya kalau kacang hijaunya nggak kena cahaya tuh
dia malah tumbuhnya tinggi, tumbuhnya panjang gitu, Bu. Berarti efeknya beda ya sama si jagung ini ya? Ya. Baik, terima kasih kepada Fato atas pertanyaannya. Jadi, ini berkaitan dengan materi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Jadi, untuk pertumbuhan dan perkecambahan pada tanaman, misalnya pada biji kacang hijau, itu sama seperti pada tanaman cabai. Jadi, Ibu juga menanam tanaman cabai, tapi mati terus. Jadi gini, Fatah, ketika kita menanam atau mengecambahkan biji, contohnya seperti tadi ya, biji kacang hijau, itu beda ketika kita menempatkannya di tempat yang gelap dengan tempat yang terang. Kalau di tempat yang gelap, dia pertumbuhannya bakal lebih tinggi dan lebih kurus batangnya. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh hormon auksin. Jadi tumbuhnya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan tumbuhan yang pada tempat terang. Tetapi tumbuhan ini bisa mengalami etiolasi. Dan tumbuhnya juga tidak sekokoh yang pada di tempat terang, walaupun memang lebih tinggi batangnya. Tetapi batang itu lebih kurus dan daunnya itu pasti kuning, karena dia tidak mendapatkan cahaya matahari. Beda dengan tanaman yang berada di tempat terang. Kalau di tempat terang, dia mendapatkan cahaya yang mencukupi. Oleh sebab itu, dia daunnya pasti hijau. Tetapi batangnya itu pasti kokoh. Berbeda dengan tanaman yang berada pada tempat gelap. Coba kamu nanam pohon cabai. Kecambahkan pohon cabainya di tempat gelap. Pasti dia bakal mengalami etiolasi. Kayak gitu. Sampai sini paham, Fatah? Paham, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ibu mau nanya. Iya, mau tanya apa, Rania? Tapi pertanyaannya udah lewat, bukan tentang soal yang ini. Iya, mau nanya apa? Tadi kan yang diinteraksi antara komponen pada ekosistem tuh ada yang netral kan, yaitu antara gajah sama jerapah. Nah, kenapa harus netral? Kenapa nggak kompetisi aja, Bu? Padahal mereka kan makanannya sama makan daun sama buah, berarti mereka berkompetisi kan untuk makanan tersebut gitu. Kenapa harus netral, Bu? Kenapa nggak kompetisi? Baik. Terima kasih Rania atas pertanyaannya. Sebelum Ibu yang menjawab, apakah ada yang bisa menjawab? Ayo kita buka diskusi di sini. Ada yang bisa menjawab? Denny bisa menjawab, Denny? Muhammad Denny, atau mungkin Pragas, atau Mutiara Nurani, atau Siva Tiara, atau Fata mungkin. Ayo yang bisa menjawab, kita diskusi di sini. Apa pertanyaannya tadi? Jadi mengapa pada interaksi netral, kalau jerapah dan gajah itu kenapa nggak saling kompetisi aja? Karena padahal keduanya sama-sama makan tumbuhan dan buah. Kenapa, Fatah? Bisa menjawab, Fatah? Karena jerapah kan mempunyai leher yang panjang, otomatis dia cenderung makan tumbuhan atau pohon yang lebih tinggi. Sedangkan gajah itu kan dia pendek, ya. Jadi paling makan rumput aja gajahnya ya. Udah orang pemenang. Baik, jawabannya. Gak mungkin nunduk jerapah makan rumput. Tuti bongkok jerapah. Kan jerapah kayak dinosaurus. Kan kayak dinosaurus jerapah. Iya. Ada yang bisa menjawab lagi? Patah ketawa aja. Fatah bisa menjawab. Setuju sama Siva Tiara, Bu. Yeay. Terima kasih Siva Tiara atas jawabannya. Jadi kalau menurut Ibu sendiri, mengapa mereka dari keduanya tidak ada kompetisi? Mungkin karena seperti yang kita ketahui, tanaman itu kan sebagai produsen ya. Jadi produsen itu tidak cuma satu, pasti banyak.
Dan yang benar tadi, kalau misalnya jerapah itu kan cenderung memakan tanaman yang tempatnya lebih tinggi, maksudnya seperti pohon yang lebih tinggi. Sedangkan kalau gajah bisa makan di tempat di mana aja, mungkin bisa dari tanaman yang berada di bawah atau mungkin yang sejajar dengan tubuhnya. Jadi mungkin tidak terjadi kompetisi karena hal tersebut. Dan produsen yang terdapat pada suatu ekosistem kan nggak cuma satu tok gitu. Rania, bisa dipahami? Baik, Bu, bisa. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ngomong lagi, Bu. Lanjut, Bu. Baik, setelah evaluasi ini, sudah selesai. Ya. Baik anak-anak, karena materi hari ini sudah selesai, maka Ibu cukupkan sampai di sini. Tugas kalian selanjutnya adalah membaca mengenai materi tentang daur biogeokimia. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Kasih. Iya, Bu.